kita mungkin lanjut ke Dokter Kombo nih. Gimana punya pengalaman cerita yang selama ini ada kalau di Taman Mini juga untuk ngurusin burung-burung gitu. Kemudian ada beberapa yang diperjualbelikan. Kemudian Dokter Kombo juga mendampingi salah satu berapa satwa ya, mendampingi salah satu artis yang juga pelihara satwa juga. Bagaimana Dokter Kombo? Saya persilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat banyak sekali senior-senior, ada kolega, ada rekan-rekan partner, ada klien saya juga, Pak Luki, Mas Alsan, dan yang lainnya, ahli-ahli dari berbagai institusi ini. Saya sebelumnya mungkin perkenalkan, saya Kombo, Muhammad Peter Kombo. Saya background-nya medis hewan, dokter hewan. Kebetulan saya sebelumnya memang begitu selesai saya kerja di Lembaga Konservasi Umum di Kalimantan, kemudian saya lanjut volunteering di salah satu tempat penyelamatan satwa di Animal Sanctuary Trust Indonesia di ASDI di Gadok. Kemudian saya lanjut lagi di Lembaga Konservasi Umum, dan saat ini selain dari saya berkantor, saya juga sebagai praktisi maupun konsultan di beberapa penangkaran satwa ya. Nah, sebetulnya sih baik lagi ke yang tadi Pak Luki sempat sampaikan. Jadi saya ingin coba tetap dalam koridor dulu nih. Jadi bagaimana aturan main pelihara satwa liar. Nah, mungkin saya akan coba bahas. Saya akan sharing bahan dari kapasitas saya sebagai medis satwa ya. Nah, mohon berkenan untuk kita lihat sama-sama nih. Mudah-mudahan terlihat semua ya. Silakan. Sudah. Oke. Ya. Sudah ya. Nah, mirip-mirip dengan judul yang disampaikan, sebetulnya yakin mau pelihara satwa liar. Nah, kalau yang dimintakan aturan main pelihara satwa liar, nah saya coba sampaikan dari perspektif medis satwa ya. Nah, ini ya beberapa hari, bukan beberapa hari, kontak 2 hari lalu, semalam sih baru saya coba browse cari informasi bagaimana kondisi kita sih saat ini itu bagaimana. Nah, kemudian sebetulnya banyak sekali artikel yang dikaitkan dengan satwa liar yang dipelihara oleh masyarakat kita di Indonesia khususnya ya. Nah, salah satunya saya nemu artikel ini yang sudah dipublikasi itu kucing hutan ya. Nah, kucing hutan ini kita bisa lihat nih di sini di Pulau Jawa dan Bali selama kurang lebih 96 sampai 2018 ternyata dari 393 survei mereka hanya bisa menemukan 219 survei yang terdiri dari 21 pasar nih. Nah, jadi ternyata kalau dilihat dari tahun ke tahunnya, kita bisa lihat lagi tulisannya. Nah, ini ada penurunan dari 46% sampai ke 30%. Nah, ini tandanya apa sih? Ini kan sebetulnya sudah jelas ya dengan semakin meningkatnya minat satwa liar dijadikan sebagai satwa peliharaan, entah itu didomestikasi secara benar ataupun memang tidak benar melalui banyak cara, ya. Nah, itu tentu berdampak secara langsung kepada populasinya dia, gitu di alam. Ya, jadi dengan makin banyak ditangkap, tentu saja di alam itu akan rusak pasti ya. Jadi sudah tidak seimbang lagi. Nah, kita lihat juga di sini bahwa dari tahun ke tahun ternyata harganya semakin ke sini semakin mahal nih. Jadi ternyata tren anthropogenic early effect ini itu satwa-satwa langka dia dihargai lebih tinggi ya. Nah, ini sangat menyedihkan sebetulnya. Nah, tetapi nah ini slide selanjutnya. Saya sudah minta izin kepada yang punya foto-fotonya. Ini kita lihat. Nah, di sini saya tanyakan, samakah dengan kondisi artikel yang sebelumnya saya share? Ini ada salah satu teman saya, klien saya di Kalimantan, pelihara rangkong. Tapi rangkong-rangkong ini didapat dari salah satu hasil penangkaran, institusi penangkaran yang sudah memiliki izin edar ya di Bali. Nah, ini ada Kasidik, Aseros Kasidik, Julang Sulawesi, kemudian ada Julang Mas,
dan tangkong badak. Nah, ini yang lokal dan dilindungi statusnya ya sebetulnya. Nah, kemudian ini ada salah satu klien saya juga, ini di Jakarta pelihara red savana, salah satu kucing eksotik satwa liar yang dari luar tetapi memang sudah banyak didomestikasi. Kemudian ada juga karakal, kemudian ada juga primata-primata yang banyak dipelihara. Ini kalau ini foto anak saya. Nah, apa yang ada di dalam slide ini tentu saja dua hal yang berbeda ya dibandingkan yang ada pada slide sebelumnya saya sajikan. Gitu. Nah, satwa liar itu tentu nanti mungkin ranahnya akan ranah Bu Dwi ya, Bu Dwiani dari KSDA yang akan menjelaskan mengenai legalitas, peraturan dan lain sebagainya. Tapi saya coba sedikit ulas saja bahwa satwa liar yang memang diperoleh dari hasil penangkaran yang sudah dikembangbiakan yang sudah F2 ke bawah itu ada salah satu poinnya yaitu dapat dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan itu tadi seperti Mbak Ica sempat sampaikan sebelumnya ya, dokumen-dokumennya dan lain sebagainya juga harus lengkap. Begitupun juga dengan satwa liar eksotik yang diperoleh dari luar Indonesia. Jadi pasti ada dokumen-dokumen yang menyertai dan satwa-satwa tersebut merupakan hasil domestikasi dan sudah dibiakan. Saat ini mungkin kalau untuk yang eksotik ya hampir tidak ada yang hasil tangkapan alam ya karena memang sudah strict sekali peraturannya, pintu masuknya juga dari karantina pertanian juga sudah sangat ketat sekali. Nah, akan tetapi memang kita juga perlu akui kalau di Indonesia untuk satwa-satwa liar Indonesia masih banyak saja yang sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Nah, saya coba sampaikan dari sisi ini karena kebetulan saya selain berkantor di Taman Mini, saya juga sebagai salah satu pengurus di Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia, se-Indonesia, di bidang animal welfare-nya. Nah, jadi memang ini yang selalu saya sampaikan pada saat saya berdampingan dengan klien ataupun juga melayani klien yang memang memerlukan bantuan saya di situ. Jadi bagi klien-klien saya yang memang memelihara satwa-satwa eksotis, nah selalu saya sampaikan bahwa yakin mau pelihara satwa liar itu nggak mudah loh. Itu walaupun satwa liar itu jenis eksotis dari luar nggak mudah. Nah ini saya rangkum saja di sini ada hal-hal aspek yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaannya. Di sini sebetulnya ada 4 poin utama ya. Kita bilangnya 5 domain model. Nah, jadi animal welfare itu saat ini sudah berkembang, kesejahteraan hewan itu saat ini sudah berkembang di dunia. Ya tidak hanya kalau dulu itu cuman sekedar bebas dari rasa lapar, haus, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini sudah makin berkembang. Sebetulnya 5 domains ini juga ini diaplikasikannya di zoo, di Asosiasi Kebun Binatang Dunia mewajibkan kebun binatang atau lembaga konservasi umum mengikuti 5 domains model ini. Tetapi dengan pekerjaan saya yang berhubungan dengan klien langsung, saya coba rangkum apa yang menjadi poin-poin utama dan kita sampaikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini aspek-aspeknya yang pertama legalitas. Ini saya merahkan karena nanti yang bahas pasti Bu Dwi ya di sini. Saya tidak akan ke sini. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kesehatan, kemudian ada juga enrichment atau pengayaan lingkungan, ya environment, kemudian ada nutrisi serta behavior, perilaku alami. Nah, dari keempat poin utama ini tentu saja kita lihat ini turun ke bawah. Goalnya itu adalah mental. Ya, jadi satwa liar yang dipelihara, kita tidak bicara asal perolehannya ya, legal atau ilegal ya, tapi saya lebih ke arah bagaimana si hewan itu dipelihara. Nah, hewan yang dipelihara tentu dia punya kebutuhan nutrisi, dia punya kebutuhan lingkungan, dia punya kebutuhan kesehatan secara fisik, dia butuh juga berperilaku dengan baik, dengan sesuai dengan hewan ya. Nah, keempat poin ini yang akan menentukan bagaimana mental si hewan itu sendiri. Jika seluruh aspek daripada keempat poin ini terpenuhi, kita yakin bahwa dia akan memberikan gambaran mental yang positif. Nah, ini beberapa contohnya nih. Nah, jadi kelihatan kalau mentalnya dia negatif, arahnya dia pasti kelihatan sakit, kelihatan takut, stres, nggak nyaman, gigitin bulu, mundar-mandir, lemah, dan lain sebagainya.
Tapi kalau memang keempat poin utama ini sudah berhasil dipenuhi, tentu yang akan kelihatan yang positifnya, gitu ya. Dia bermain-main, vitalitasnya prima, tinggi dan lain sebagainya. Nah, saya coba kupas poin per poin. Nah, dari kesehatan sendiri sebetulnya pada saat memelihara satwa liar yang perlu diperhatikan awal dari sisi kesehatan itu, nah ini kita lihat medical record. Nah, ada nggak surat keterangan kesehatan bawaan? Nah, kalau untuk rekan-rekan yang memang pelihara satwa eksotik dari luar, tentu saja begitu masuk ke Indonesia harus disertai dengan surat keterangan kesehatan ya, bahwa surat tersebut sehat, kemudian medical record yang mendampingi biasanya buku vaksin dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tiap negara punya kebijakan sendiri yang mewajibkan satwa-satwa tertentu itu dilakukan vaksinasi ya. Gitu. Jadi kalau asal dari Afrika dia wajib divaksin apa dulu dan lain sebagainya ya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya karantina satwa. Nah, ini yang selalu saya tekankan kepada rekan-rekan, ayo jangan cuman ke klien saya jangan cuman lapar mata aja bos gitu, tetapi ayo coba kita terapkan. Jangan sampai yang sebelumnya sudah pelihara, misalkan pelihara primata 3 ekor, nah kemudian tiba-tiba nambah lagi satu untuk carikan pasangannya, beli dari luar negeri langsung disatukan dengan primata yang sudah ada 3 ekor tadi, akhirnya ternyata sakit, kena semua dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dilakukan baik dilakukan di karantina pertanian di bandara ataupun juga kita lakukan isolasi di tempat si klien itu sendiri. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah preventive medicine, vaksinasi deworming. Nah, kita lihat banyak satwa liar kan banyak jenisnya ya, tidak hanya reptil, burung, primata, dan lain sebagainya. Ya contohnya saja untuk primata misalkan. Primata kita kenal dengan adanya penyakit zoonosis, penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, ataupun yang dapat menular dari manusia ke hewan, antropozoonosis. Ya, jadi misalkan pelihara primata, ya minimal selain daripada vaksin rabies, haruslah divaksin TBC, hepatitis, herpes, pox dan lain sebagainya, karena bukan tidak mungkin si satwa ini akan menulari ke si owner itu sendiri. Nah, ya. Kemudian juga deworming. Nah, jangan salah bahwa pada saat si klien ini memutuskan untuk memelihara satwa liar, ini sudah jadi satu kewajiban ya, sudah jadi satu kewajiban karena si satwa itu kan bergantung kepada si owner ya sepanjang hidupnya. Jadi ini merupakan satu keharusan si owner itu memperhatikan medis preventif ini. Nah, kemudian juga saya biasanya menyarankan kepada klien untuk check up rutin berkala setiap 6 bulan, setiap 1 tahun sekali, cek darah dan lain sebagainya, walaupun tidak tampak adanya gejala-gejala sakit sedikit pun daripada si hewan, karena kita nggak pernah tahu kapan hewan yang dipelihara itu bawa penyakit dan kapan dia akan menularkan kepada ownernya. Begitupun juga sebaliknya. Nah, kemudian yang berikutnya, riset dahulu kasus penyakit yang mungkin ada. Nah, banyak sekali satwa-satwa eksotis maupun satwa liar yang dipelihara karena dalam tanda kutip bagus nih, keren nih, gitu, langka nih dan lain sebagainya. Nah, pada saat sudah dibeli datang, dia tidak tahu kalau itu dia salah satu sumber tularan penyakit yang beresiko buat keluarga gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini juga sebaiknya memang sebelum memutuskan untuk memelihara satwa, selalu saya sampaikan bahwa ini loh, mungkin kalau pelihara ini nanti yang akan susah begini dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah penting dan biasanya beberapa rekan-rekan terlupa itu ini, fasilitas kesehatan terdekat. Ada nggak obat-obatan khusus? Ada nggak vitaminnya? Ada nggak dokter hewan yang bisa menangani satwa yang dipelihara masyarakat ini suatu saat sakit. Gitu. Jangan sampai contohnya misalkan pengen pelihara landak yang hasil penangkaran F3 misalkan gitu. Surat-suratnya legalitasnya sudah diurus semua resmi, sudah dapat surat angkut dari KSDA, bukti sertifikat penangkaran,
Tapi begitu dia sakit diare, bingung mau dibawa ke dokter hewan mana nih. Nah, itu juga yang perlu ditelaah sama-sama ya. Jadi itu biasanya saya sampaikan ke klien ini loh. Kalau si burung A nyari obat buat yang ini susah, dia sering kena kasus ini. Nah itu jadi hal seperti itu yang bisa. Nah ini saya tampilkan contoh lain di salah satu jurnal juga. Ini ada preventive healthcare untuk primata yang dipelihara. Nah, lihat banyak sekali syarat-syaratnya. Preventive care-nya ini pemeriksaan rutin, kemudian pemeriksaan gigi, perkandangan, makanannya, pengayaan dia, bagaimana dia tidak stres, social grouping. Jadi nggak boleh pelihara cuma satu kalau memang jenis si primata itu gampang stres. Kemudian pemeriksaan fesus dan lain sebagainya. Nah, vaksin-vaksinnya pun jangan salah loh, banyak sekali. Ini contohnya di primata saja ada yang mulai dari influenza, untuk tetanus, rabies, dan lain sebagainya. Jadi ternyata banyak prasyarat-prasyarat, ini baru dari sisi kesehatan ya, prasyarat-prasyarat yang memang sebaiknya dipenuhi oleh para pemelihara satwa-satwa ini. Karena mau bagaimanapun, satwa itu akan bergantung kepada kita ya sebagai peliharanya. Nah, ini contoh vaksinasi, ini contohnya misalkan kalau yang pelihara di sini exotic cats. Exotic cats jangan salah, tidak hanya rabies tapi juga beberapa virus-virus yang dapat menyerang kucing domestik juga perlu diberikan kepada kucing eksotik yang sudah ada. Ya, gitu. Ini ada Panleukopenia, calicivirus, Panleukopenia dan sebagainya. Banyak sekali. Gitu. Nah, ini yang poin kedua yang saya sampaikan, lingkungan, ya, pengayaan lingkungan. Nah, yang pertama kandang yang sesuai. Nah, kita lihat di sini, ini sempat viral nih salah satu anak balita yang peliharaannya tidur sampai mandi bareng dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di sini ada satu yang unik, ya, si hidungnya mancung nih. Nah, hidungnya mancung itu biasanya kalau dari sisi kesehatannya itu menandakan pada saat dia pertumbuhan dengan cepat, kandang yang diberikan tidak sesuai, terlalu sempit, sehingga si mulutnya terlipat dan lain sebagainya. Nah, otomatis tentu kalau tidak bisa menyediakan kandang yang sesuai, yang cocok, sebaiknya diurungkan niatnya pelihara satwa liar. Ataupun cari satwa-satwa lain yang memang memungkinkan dipelihara dengan kondisi kandang yang dimiliki oleh si klien-klien atau owner itu tadi, si masyarakat yang mau pelihara satwa. Selain itu juga ada pencahayaan yang cukup, karena beberapa satwa kita lihat ada yang memang butuh sinar matahari ya, untuk bisa memetabolismekan sesuatu di tubuhnya. Kemudian ini kebersihan juga, jangan sampai malas bersihin, itu juga salah satu lingkungan yang perlu dijaga dari sisi kebersihannya. Cara perawatan ini juga kadang-kadang banyak yang banyak yang miss ya, banyak yang keliru. Tetapi saya rasa klien-klien atau masyarakat yang memelihara satwa sekarang sudah coba untuk mencari tahu banyak sekali informasi yang banyak bisa diperoleh di online, internet, untuk bisa memberikan perawatan yang terbaik. Tempat berlindung, akses air minum, air bersih. Nah, kemudian lingkungan ini sendiri juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan periode satwa. Kapan si satwa itu berbiak misalkan? Ya, pada saat berbiak tentu saja perlu misalkan pada jenis-jenis karnivora ya, kucing-kucingan, kucing besar ataupun kucing kecil, pada saat berbiak mungkin dia akan ada salah satu yang lebih agresif. Nah, ini yang tadinya cuma punya satu kandang ditaruh bareng, tentu saja sudah perlu dipikirkan gimana sih, perlu ada sekat dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pada saat dia birahi agar tidak berbahaya dan lain sebagainya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali ya untuk lingkungan. Nah, yang berikutnya itu nutrisi. Nah, nutrisi ini bisa dilihat yang pertama dari jumlah maupun kualitas di sini. Nah, jumlah dan kualitas ini sendiri juga kadang para pemelihara satwa ini yang selalu saya sarankan ke klien bahwa tolong dong ini biawaknya obesitas gitu. Kadalnya obesitas, buayanya obesitas. Tolong makannya disesuaikan porsinya, jangan terlalu banyak. Ataupun juga memberikan kualitas-kualitas pakan yang memang yang memang tidak sesuai gitu. Contohnya misalkan buahnya terlalu mentah,
atau buahnya terlalu matang, atau ngasih daunnya kebanyakan. Karena banyak berimbas pada kasus-kasus kesehatan seperti kembung, diare, dan lain sebagainya. Nah, variasi pilihan. Kita tahu bahwa satwa liar di alam itu mereka bebas mau makan apa saja hari ini, silahkan saja gitu. Nah, itu yang mungkin perlu disediakan juga. Jadi dalam memelihara satwa liar yang memang tadi ya kita nggak mikirin itu asal dari mana, tentu saja kita perlu menyediakan sebanyak-banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan si satwa. Ya, jadi jangan cuma satu macam kasih jagung aja. Nah, tapi juga sediakan 3 macam, 4 macam, 5 macam karena itu juga memenuhi kebutuhan nutrisi dia dari sisi vitamin dan mineral. Ya, selanjutnya kebutuhan khusus. Nah, contohnya di sini saya nampilkan foto anak burung paruh bengkok yang sedang diloloh. Nah, jangan sampai pada saat memutuskan memelihara satwa liar, oh burung nih, ya burung masih bayi, masih perlu diloloh. Nah, tapi beli pakan lolohannya nggak mau, gitu. Pakan lolohannya yang harusnya dia diberikan pakan khusus yang untuk burung, burung parrot, akhirnya diberikan bubur sun misalkan yang untuk anak bayi manusia. Nah, itu udah tuh, dan itu tidak jarang terjadi. Jadi sering sekali itu terjadi. Nah, kemudian pada saat dia butuh berbiak, gitu. Nah, mungkin ada beberapa satwa yang misalkan predator-predator, dia butuh daging merah lebih banyak gitu, pada saat dia musim berbiak dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Pakan alami. Nah, ini saya pakan alami saya hubungkan dengan gambar Brook di sini nih. Nah, ternyata primata-primata juga ada beberapa yang omnivore. Dia bisa makan serangga, dia bisa makan kadal, kepiting. Nah, sampai bahkan ada si Brook ini juga dia untuk memenuhi kebutuhan protein juga dia mungkin berburu kesutan pada saat itu ya. Nah, saya nggak tahu, ini saya ambil dari internet. Nah, tapi maksudnya pakan alami ini pun juga dibutuhkan. Nah, contohnya ini biji ketapang, jangan misalkan ada yang pelihara kakatua raja legal, terus dikasihnya hanya jagung saja. Sedangkan dengan kondisi paruh kakatua raja yang unik sekali, dia butuh memecah sesuatu. Nah, makanya ini salah satu pakan alami yang memang harus tetap diberikan atau didapat. Tantangan. Nah, ini juga jangan sampai si hewan kita itu jadi bosen pelihara. Si dia diberikan kandang yang luas, kandangnya enak, tapi makanannya cuma digeletakin begitu aja. Nah, itu juga kadang kita perlu memberikan sesuatu untuk bisa mengisi kehidupan dia. Ingat, satwa liar yang kita pelihara itu dia mungkin seumur hidupnya adanya di kandang saja. Oleh karena itu, kita perlu memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan dia. Contohnya ini, misalkan dikasih makannya sesuatu yang diumpetin di peralon-peralon ini, nanti dia cari-cari sendiri. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Waktu pemberian pakan juga sama. Ini burung hantu contohnya. Jangan pelihara burung hantu dikasih makannya siang-siang. Nah, sedangkan dia nokturnal yang aktif di malam hari. Nah, itu juga banyak sekali terjadi kesalahan. Nah, terus yang terakhir untuk bisa memberikan behavior alami, yaitu ini, lihat sesuai kebutuhan dia. Tentu saja satwa-satwa itu memiliki banyak sekali kebutuhan yang khusus berdasarkan jenisnya ya. Nah, ini ada kebutuhan berbiak, kemudian kebutuhan berbiak itu contohnya misalkan kalau pelihara burung merak, ya merak merak jantan pada saat musim kawin dia butuh area terbuka untuk bisa menari-nari. Nah, jangan pelihara meraknya sudah sepasang tapi kandangnya terlalu sempit sehingga dia tidak bisa membuka ekor untuk menggoda pasangannya. Nah, itu juga kasihan gitu. Nah, kemudian kebutuhan terkait dengan mental. Nah, misalkan jangan terlalu berdekatan dengan lalu lintas jalan, kemudian jangan terlalu berdekatan dengan lalang orang, jangan terlalu berdekatan dengan area yang bising, terlalu panas, dan lain sebagainya. Itu juga berpengaruh terhadap si mental si burung. Kebutuhan nutrisi, ini tadi sudah saya sempat sampaikan, jadi mungkin sesekali juga perlu diberikan untuk karnivora ya, bisa diberikan nutrisi-nutrisi pakan-pakan hidup karena dia bisa main-main dulu dan lain sebagainya ya. Nah, dan banyak sekali kebutuhan khusus lainnya. Nah, ini yang contohnya mental burung hantu yang notabene dia aktifnya malam hari, tentu saja kasihan kalau diajak main di siang hari ya. Dan ini juga satwa-satwa liar yang
dipelihara ya, satwa liar ya, bukan satwa eksotik, dia kadang dilengkapi dengan aksesoris-aksesoris yang sebetulnya tidak terlalu membuat dia nyaman. Jadi banyak cara-cara yang memang bisa kita berikan untuk bisa memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik untuk satwanya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Didi, Mas Didi. Jadi begitu. Masih mati nih suara Mas Didi. Oke, terima kasih banyak Dr. Kombo. Lengkap sekali dan ada beberapa poin yang penting. Misalnya sebenarnya juga jadi banyak sekali bahan pertanyaan teman-teman. Jadi mengenai zoonosis. Gitu. Jadi apakah nanti tidak khawatir orang pelihara satwa liar itu dengan zoonosis, dengan penyakit dari satwa ke manusia, kemudian manusia juga bisa menularkan ke satwa seperti itu. Kemudian tentang bagaimana menjaga perilaku satwa liar itu saat kita pelihara. Jadi tidak mungkin kita pelihara satwa liar yang tadinya hanya hidup berkelompok, kita pelihara hanya satu, pasti itu akan membuat satwa itu stres juga. Gitu. Nah, itu nanti yang kita bisa diskusikan, Dr. Kombo,